Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai hari berziarah atau Qingmingjie. Kita baca bareng yuk. Qingmingjie. Nah, apa aja nih yang dilakukan orang-orang Taiwan ketika Qingmingjie? Yang pertama adalah, nah, 清明节时人们会去扫墓. Kita baca bareng ya. 清明节时人们会去扫墓. Yang artinya saat hari ziarah, orang-orang akan pergi menyapu kuburan. Nah, teman-teman ada pengalaman ikut nyapu kuburan nggak? Kalau misalnya ada teman-teman yang punya pengalaman ikut nyapu kuburan, boleh komen di bawah ya. Terus hari ini kita akan belajar kosakatanya nih. Yang pertama adalah hari berziarah, Qingmingjie. Qingmingjie. Nah, yang kedua adalah kata waktu blank blank blank, yaitu blank blank blank, shi, blank blank blank, shi. Yang ketiga adalah kata akan atau bisa, hui, hui. Yang keempat adalah kata pergi, qu, qu. Yang terakhir adalah kata menyapu kuburan, sao mu, sao mu. Nah, di sini kita juga akan belajar mengenai grammar shi. Yang pertama ada kata Chunjie shi. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai hari raya Imlek. Jadi Chunjie itu hari raya Imlek. Shi itu waktu. Jadi waktu hari raya Imlek, 我们贴春联. 我们贴春联. Kita baca bareng ulang ya. 春节时我们贴春联. 贴春联itu artinya apa nih? Menempel Chinese couplet. Benar sekali. Terus yang kedua ada kalimat 春天时我们过春节. Sekali lagi ya. 春天时我们过春节. 春天时itu waktu musim semi. 我们过春节 artinya kita melewati hari raya Imlek. Nah, yang terakhir adalah 清明节时人们会去扫墓. Sekali lagi, 清明节时我们会去扫墓. Nah, setelah kita lihat contoh ketiga kalimat tadi, kita akan melihat ada sebuah rumus nih, yaitu kapan ditambah kata shi, ditambah kata kerja. Misalnya, kita boleh bilang, 早上时我去上课. 早上时我去上课. Yang artinya, waktu pagi hari, saya pergi belajar. Nah, di sini juga ada kata-kata yang bisa teman-teman ikuti atau ucapin di rumah sebagai latihan. Contohnya, 雨季时带雨伞. 雨季时带雨伞. Yang artinya, waktu musim penghujan, ingat bawa payung. Bawa payung. 带雨伞 itu bawa payung. Kita baca bareng ya. 雨季时带雨伞. 雨季itu musim penghujan. Shi itu waktu. 带雨伞 itu kata kerjanya, yaitu membawa payung. Terus yang kemudian ada 夏天时穿短裤. 夏天时穿短裤. Yang artinya adalah waktu musim kemarau pakai celana pendek. Nah, di sini sekali lagi waktu musim kemarau. Musim kemarau itu kan adalah waktu ya, ditambah kata shi, terus cuan tuanku itu memakai celana pendek, itu kata kerja. Nah, kemarin kita juga belajar mengenai cu xi ye.
除夕夜, yang artinya malam tahun baru. Jadi, 除夕夜时回老家. 除夕夜时回老家. Nah, artinya adalah waktu malam tahun baru Imlek, kita pulang ke kampung halaman. Terus yang terakhir ada kata 天气冷时穿发热衣. 天气冷时穿发热衣. Artinya apa nih? Waktu musim dingin atau waktu cuaca dingin, kita pakai thermal, baju hangat. Nah, waktu Qingming Jie, kita juga selain kita saumu atau menyapu kuburan, kita juga orang-orang juga akan pergi ta qing. Kita baca bareng dulu yuk. 清明节时人们会去踏青. Sekali lagi ya. 清明节时人们会去踏青. Nah, artinya saat hari ziarah, orang-orang akan pergi bertamasya. Nah, tamasya ta-qing di sini adalah tamasya secara umum, bukan cuma waktu Qingming, tapi waktu-waktu umum juga sebenarnya kita boleh ta-qing. Nah, cuman ta-qing itu karena orang-orang bilang ketika Qingming Jie, ketika hari ziarah, itu antara bakalan turun hujan atau cuacanya sangat panas. Jadi orang-orang suka 清明节时人们会去野餐, yaitu pergi piknik. Kita baca bareng yuk. 清明节时人们会去野餐. Sekali lagi ya. 清明节时人们会去野餐. Nah, terus di hari ziarah ada 3 makanan yang sering mereka makan nih, apalagi orang-orang Taiwan akan makan yang tengah nih, yang ada di tengah ini yaitu renping atau lumpia. Kita baca dulu yuk. 清明节时人们会吃超蛙桂. Nah, yang pertama ada kata cawa kue. Cawa kue itu bahasa Taiwannya. Itu nggak ada bahasa Mandarin. Jadi kita mengucapinya dengan bahasa Taiwan, yaitu cawa kue atau dalam bahasa Indonesia namanya kue cawa. Yang kedua adalah 清明节时人们会吃润饼. Renping itu lumpia, tapi tidak digoreng. Nah, yang terakhir ada kata 清明节时人们会吃昂古贵. Angku kue. Sekali lagi, ini juga bahasa Taiwan. Jadi tidak ada bahasa Mandarinnya. Jadi kita mengucapinya dengan kata angku kue sesuai dengan bahasa Taiwannya. Kalau bahasa Indonesianya kita bilang kue angku. Nah, sedikit histori ya untuk tentang makanan-makanan di Qingming Jie. Jadi Qingming Jie juga disebut sebagai Han Shi Jie. Jadi Han Shi Jie ini artinya apa nih? Han itu dari kata Han Leng atau dingin. Shi itu dari kata Shi U, yaitu makanan. Dan Jie dari kata Jie Ri, festival. Jadi kita asumsi bahwa Qingming Jie itu juga disebut dengan Han Shi Jie atau festival makanan dingin. Kenapa disebut festival makanan dingin? Karena dulu-dulu sekali itu ketika Qingming Jie, karena mereka akan melakukan perjalanan jauh untuk melakukan ziarah, mereka makanannya itu disiapin dulu, jadi tidak bisa dipanasin. Jadi makanya makanannya jadi dingin, disebut dengan festival makanan dingin atau Han Shi Jie. Nah, kita sudah sampai di latihan. Yang pertama adalah blank blank blank, 10人们会去 blank blank blank. Nah, kita lihat nih di dalam fotonya ini, mereka lagi ngapain? Di menyapu kuburan. Jadi kita boleh bilang 清明节时人们会去扫墓. 清明节时人们会去扫墓. Yang kedua,
kita pakai kata piknik. Nah, ya kita lihat dulu di fotonya mereka lagi piknik nih. Nah, piknik bahasa Mandarin apa nih? Benar sekali. Jadi jawabannya adalah 清明节时人们会去野餐。清明节时人们会去野餐。Nah, ini bahasa Taiwannya apa nih? Dia warnanya merah. Jadi kita boleh bilang 清明节时人们会吃昂古贵。Sekali lagi, 清明节时人们会吃昂古贵。Nah, yang terakhir adalah lumpia. Itu yang kita lihat. Nah, di sini jawabannya adalah 清明节时人们会吃润饼。Kita ulangi ya. 清明节时人们会吃润饼。Nah, pelajaran kita sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Xie, bye-bye. Selamat pagi teman-teman. Hao. Hari ini kita akan belajar mengenai Tuan Wu Jie. Kita baca bareng yuk. Tuan Wu Jie yang artinya adalah Festival Bakcang atau Festival Perahu Naga. Nah, kita lihat ya apa yang mereka lakukan ketika Festival Bakcang atau Festival Perahu Naga. Terlebih lagi teman-teman yang ada di Taiwan. Nah, yang pertama adalah kita tanya dulu, 端午节时大家做什么？端午节时大家做什么？ Kita boleh tanya ke orang-orang Taiwan seperti ini nih. Yang artinya adalah saat festival Bakcang, apa yang dilakukan semua orang? Yang pertama adalah 端午节时大家吃粽子。Sekali lagi ya. 端午节时大家吃粽子. Yang artinya adalah saat festival bakcang, semua orang makan bakcang. Nah, kita lihat di sini ada dua gambar nih, yang di kiri dan yang di kanan. Nah, itu adalah dua tipe bakcang yang paling sering kita lihat bukan cuma di Taiwan, tapi juga di Indonesia. Nah, yang pertama ada kata rou zong. Rou zong. Rou zong itu adalah bakcang daging. Yang kedua adalah kata jian zong. Jian zong yang kita juga sebut sebagai kata gicang. Gicang. Nah, orang Taiwan ketika makan jian zong, mereka celup apa nih? Kita lihat dulu. Taiwan jian zong zan sha tang. Sekali lagi. Taiwan jian zong zan sha tang, yang artinya gicang Taiwan dicelup gula. Sha tang, gula. Nah, kalau di Indonesia gimana nih? Ini jian zong zan ka ye jiang. Ini jian zong zan ka ye jiang. Nah, gicang di Indonesia dicelup srikaya. Ka ye jiang itu srikaya. Kita lihat dulu yuk kosakatanya. Yang pertama adalah Festival Bakcang atau Festival Perahu Naga. Masih ingat? Benar. Tuan Wu Jie. Kita baca bareng yuk. Tuan Wu Jie. Yang kedua adalah kata bakcang. Zongzi. Zongzi. Yang ketiga adalah asin. Karena tadi kan ada bakcang daging nih. Asin katanya apa nih? Xian. Xian. Yang keempat ada kata daging. Daging katanya rou. Rou. Yang kelima ada kata manis. Nah, kalau misalnya kicang, kita celup gula atau kita celup dengan srikaya, itu rasanya jadi manis kan? Nah, manis dalam bahasa Mandarinnya apa nih? Tian, tian. Kemudian ada kata gula pasir. Nah, tadi kan orang Taiwan kalau makan kicang itu dicelup dengan gula pasir. Nah, bahasa Mandarinnya gula pasir apa nih? Sha tang. Sha tang. Ada juga yang bilang tang. Yang terakhir ada srikaya.
Ka ye jiang. Ka ye jiang. Nah, kemudian kalau waktu Festival Bakcang, kenapa disebut dengan Festival Perahu Naga juga? Nah, di sini kita lihat nih. Tuan Wu Jie Shi, 大家去看划龙舟比赛. Sekali lagi. Tuan Wu Jie Shi, 大家去看划龙舟比赛. Nah, artinya apa nih? Saat Festival Bakcang, semua orang pergi menonton lomba mengayuh perahu naga. Nah, makanya kita sebut juga sebagai Festival Perahu Naga. Nah, kita lihat kosakatanya ya. Yang pertama ada kata ikut atau partisipasi. Ada kata canja, canja. Yang kedua ada kata perahu naga. Longzhou, longzhou. Yang ketiga ada kata lomba. Bisai, bisai. Nah, kita hari ini akan belajar menggunakan kata canja bisai atau ikut lomba. Nah, canja bisai. Terus di depannya kita boleh tambah subjek, yaitu 我参加比赛. Atau orang lain nih, 他参加比赛. Terus kita lanjut nih, 参加什么比赛呢? Nah, kita boleh bilang 我参加体育比赛. 我参加体育比赛. Terus sebelum kata orang, kita boleh tambah waktunya nih, kapan nih kita ikut bisainya ini atau kita ikut lombanya ini. Misalnya nih, 昨天 atau kemarin, 我参加体育比赛. Kemarin saya ikut lomba 体育. 体育 itu lomba olahraga. Misalnya berenang atau berlari, kita boleh bilang 体育比赛. Ada juga yang boleh bilang 运动比赛. Nah, kita baca ulang dari awal ya. 参加比赛. 我参加比赛. 我参加体育比赛. 昨天我参加体育比赛. Nah, di sini ada kata-kata yang boleh kita gunakan untuk membuat sebuah kalimat dengan kata 参加比赛. Teman-teman coba komen di bawah atau boleh latihan sendiri nih di rumah. Misalnya kita bilang 前天他参加唱歌比赛 dan seterusnya. Nah, teman-teman pernah ikut lomba apa nih? 你参加过什么比赛? Kita boleh tanya teman-teman kita. Jadi kata 过 itu artinya pernah. 你参加过什么比赛? Kamu pernah ikut lomba apa? Nah, kalau misalnya nih kita pernah ikut lomba, kita boleh bilang 我参加过. Terus nama lombanya 比赛, diikuti dengan kata 比赛. Yang artinya saya pernah ikut lomba blank blank blank. Misalnya lomba nyanyi, 我参加过唱歌比赛. Saya pernah ikut lomba menyanyi. Terus kalau tidak pernah ikut lomba, kita boleh bilang 我没有参加过比赛. Saya tidak pernah ikut lomba. Pelajaran tentang Tuan Ujie sampai di sini. 谢谢大家，下礼拜见，拜拜。